Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian yang berbahagia. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, ilmunya dijadikan ilmu yang manfaat, dan semoga dijadikan sebagai anak yang solih dan solihah. Amin Allahumma amin. Baik anak-anak sekalian yang berbahagia, sebelum mengawali kegiatan kita, mari sejenak kita berdoa terlebih dahulu, bermunajat kepada Allah. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dalam kita belajar. Kemudian nanti kita akan mendapatkan ilmu, tentunya ilmu yang manfaat dan juga berkah. Oleh karena itu, kita meluangkan waktu sejenak untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Terima kasih. Untuk selanjutnya, anak-anak sekalian yang berbahagia, pada pertemuan kita nanti kali ini, ya, pada pertemuan kali ini kita nanti akan belajar bab berkaitan dengan asuransi bank dan koperasi syariah untuk perekonomian umat dan bisnis yang maslahah. Hanya saja nanti di pertemuan kali ini, di sesi ini, kita akan belajar lebih dahulu, yakni berkaitan dengan asuransi syariah dulu. Ya, nanti pada bank dan koperasi syariah pada pertemuan berikutnya. Baik anak-anak sekalian yang berbahagia, sebelum kita kepada materi inti kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa saja yang akan kita pelajari di materi ini. Ya, yang pertama nanti kita akan akan menganalisis definisi asuransi syariah. Ya. Kemudian yang kedua, unsur-unsur asuransi syariah apa saja, dalil asuransi atau dasar dari asuransi, kemudian hukum asuransi, dalam Islam itu hukumnya apa, nanti kesimpulannya dan muncul, kemudian rukun asuransi, syarat dan larangan bagi orang yang melaksanakan asuransi, sehingga kita akan tahu kalau kita akan melakukan asuransi, apa saja sih syaratnya di sana, larangannya apa saja di dalam asuransi syariah, sehingga kita akan lebih mantap. Kemudian berkaitan dengan tujuan asuransi dan prinsip asuransi syariah, dan nanti kita juga akan mengetahui dan ini akan menganalisis apa sih perbedaan asuransi syariah dengan asuransi konvensional. Baik, itu anak-anak sekalian yang akan kita pelajari bersama di pertemuan pada kali ini. Untuk berikutnya, mari kita tadarus dulu, kita baca bersama ya dalil atau ayat-ayat Quran yang berkaitan dengan dasar asuransi. Baik, kita mulai dari Al-Maidah ayat 2. Kita baca bersama dimulai dari basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Berikutnya ayat yang kedua, yakni surat An-Nisa ayat 9. Kita awali dari basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Shadaqallahul adzim. Terima kasih. Mudah-mudahan bacaan Quran tadi menambah amaliyah kebaikan kita di hari ini. Dan insya Allah dengan kita mempelajarinya, kita mengamalkan pesan-pesan yang ada pada ayat-ayat Quran, maka kelak kita akan mendapatkan salah satunya adalah syafaatnya Quran di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Baik anak-anak sekalian yang berbahagia, kita mulai dari materi yang kita pertama, yakni berkaitan dengan definisi asuransi atau pengertian asuransi syariah. Baik, di sini menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian, undang-undangnya itu Nomor 40 Tahun 2014, asuransi itu merupakan perjanjian antara dua belah pihak, yaitu pemegang polis dan perusahaan asuransi, yang menjadi landasan bagi perusahaan asuransi untuk penerimaan premi yang kegunaannya antara lain: 1. Memberikan kompensasi kepada pemegang polis karena terjadinya kerusakan, kerugian, kehilangan keuntungan,
biaya yang timbul dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin ditanggung oleh pemegang polis karena terjadinya sesuatu yang tidak pasti atau tidak bisa diprediksi. Yang kedua, memberikan pembayaran karena pemegang polis itu meninggal dunia atau pembayaran yang didasarkan pada hidup pemegang polis dengan manfaat yang jumlahnya ditetapkan pada pengelolaan dana. Ada undang-undangnya nomor 40 tahun 2014. Nah, terus bagaimana menurut bahasa Arab dari tinjauan bahasa asuransi syariah yang dimaksud dengan asuransi syariah atau dikenal juga dengan asuransi takaful, istilah lain dari asuransi syariah itu disebut juga asuransi takaful. Berasal itu dari bahasa Arab. Bahasa Arab dari kata dasar takafala yatakafalu kafulan. Artinya apa? Saling menanggung atau menanggung bersama. Menurut istilah, kalau tadi menurut bahasa, definisi menurut istilah, asuransi syariah atau takaful adalah pengaturan resiko yang memenuhi ketentuan syariah. Berarti pengaturannya itu ada ketentuannya menurut prinsip-prinsip syariah. Adanya di situ ketentuan memenuhi ketentuan syariah, tolong menolong atau simbiosis mutualisme yang melibatkan peserta asuransi dan pengelola. Maka ada yang terlibat di sini. Siapa yang terlibat? Yakni pesertanya dan juga pengelola. Nah, kemudian berdasarkan pada ketentuan Al-Quran dan Sunnah. Ya, wajar karena ketentuannya di sini adalah asuransi syariah, maka harus berdasarkan pada Al-Quran dan Sunnah. Kemudian kalau menurut Undang-Undang nomor 40 tahun 2014, asuransi syariah itu adalah kumpulan perjanjian antara pemegang polis dengan perusahaan asuransi syariah. Berarti kalau di sini ada kesamaan enggak dengan sebelumnya tadi? Perjanjiannya itu ada pemegang polis dan perusahaan asuransi syariah. Tentunya dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling tolong-menolong dan melindungi. Tadi prinsip-prinsip syariah berarti prinsip tersebut harus berpedoman pada Al-Quran dan Sunnah atau hadis. Kemudian apa saja sih anak-anak sekalian yang berkaitan dengan unsur asuransi? Kita harus tahu unsur-unsur asuransi syariah itu apa saja. Yang pertama di sana ada pihak tertanggung. Siapa pihak tertanggungnya dan siapa yang menanggung? Tidak ada pihak yang menanggung. Ada pihak tertanggung, ada pihak yang menanggung. Unsur yang ketiga itu ada akad atau perjanjian. Jadi ada pelakunya di sini, ini pelaku berarti pihak tertanggung, pihak penanggung, ada pengelola, ada pemegang polis, dan ada akadnya atau perjanjiannya. Dan kemudian ada pembayaran iurannya atau preminya, diatur itu preminya seperti apa. Berikutnya unsur asuransi ada kerugian, kerusakan atau kehilangan yang diderita oleh tertanggung. Nah, pihak tertanggung ini berarti ya pemegang polis itu mengalami kerugian, adanya kerusakan atau kehilangan yang diderita oleh tertanggung. Dan yang terakhir unsur asuransi syariah itu adanya peristiwa yang tidak bisa diprediksi. Ya, asuransi syariah unsur-unsurnya itu ada 6, pihak tertanggung, pihak penanggung, akad atau perjanjiannya, ada pembayaran iurannya, ada kerugian atau kerusakan, dan adanya peristiwa yang tidak bisa diprediksi. Ya, saya rasa cukup jelas itu ya untuk unsur-unsur asuransi syariah. Nah, berikutnya anak-anak yang berbahagia, kita perlu mengetahui dasar hukum asuransi di dalam Islam itu bagaimana.
Ada dua sumber di sini, ada Al-Quran dan juga hadis. Dasar hukum asuransi syariah yang pertama ada pada surat Al-Maidah ayat 2 yang tadi kita sudah baca bersama. Ya, mari kita baca bersama, diulang lagi tidak apa-apa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Al-Maidah surat kelima ayat 2 ya. Ini menandakan surat urutan surat kelima titik 2 ini ayat 2 maksudnya. Apa artinya dari Al-Maidah ayat 2? Ini paling tidak kita mengetahui nama surat, ayat dan bunyinya ya. Sebagai dasar asuransi, sehingga besok kalau ada pertanyaan dasar hukum asuransi terdapat pada Quran surat apa ayat berapa, sehingga kita akan bisa menjawab Al-Maidah ayat 2. Bunyinya mengetahui di sini tadi sudah kita baca bersama. Apa sih artinya? Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Jelas di sini ada wa ta'awanu, dan tolong menolonglah, alal birri wa taqwa, dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Ini jelas satu dasar dari Al-Maidah ayat 2. Yang kedua apa? Ada pada surat An-Nisa ayat 9. Ya, tadi kita juga sudah baca bersama ya. Mari kita baca diulang lagi sambil nanti kita juga lama-kelamaan bisa hafal ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Artinya, dan hendaklah takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala orang-orang yang sekiranya meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. An-Nisa ayat 9. Tadi yang pertama ada juga dari dasar Quran yang sudah kita baca bersama. Yang kedua ada An-Nisa ayat 9. Dan yang ketiga bagaimana? Ada dasar hukum dari hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, lengkap kita. Di situ ada dasar dalil Quran ya, dari 2 ayat tadi disampaikan, dikuatkan oleh hadis tentang asuransi. Di situ jelas diriwayatkan dari Abu Hurairah, man nafasa an mu'minin kurbatan min dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurobi yaumil qiyamah wa man yassara ala mu'siri yassara Allahu alaihi fid dunya wal akhirah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menghilangkan kesulitan duniawi seorang mukmin, maka Allah akan menghilangkan kesulitannya pada hari kiamat. Barang siapa yang mempermudah kesulitan seseorang, maka Allah akan mempermudah urusannya di dunia dan di akhirat. Oh, Masya Allah. Hadis riwayat Muslim. Ini ada hadis yang memperkuat dari dalil tadi Al-Quran terkait dengan asuransi. Nah, berikutnya, bagaimana sih hukum asuransi itu? Nah, asuransi itu ada di sini ada 2 macam ya, ada asuransi tijari yang pertama ini, asuransi tijari dan asuransi ta'awuni atau asuransi tabarruk. Apa itu asuransi tijari? Asuransi tijari itu sifatnya adalah komersil dan sistemnya ada profit oriented. Yang kemudian hukumnya kalau dengan seperti ini, profit oriented,
bersifat komersil, maka hukumnya haram. Kenapa? Karena di dalamnya ada unsur riba dan juga ada gharar. Karena haramannya ada unsur riba dan ada ghararnya, karena sifatnya komersil. Yang kedua ada asuransi ta'awuni atau tabarruk. Asuransi ini merupakan asuransi sosial. Dengan landasan yang ada dalam asuransi ta'awuni atau tabarruk itu adalah tolong menolong. Dan kemudian karena dan landasannya tolong menolong, hukumnya mubah atau boleh. Ya, bisa disimpulkan ya, bagaimana asuransi yang dibolehkan di dalam Islam itu. Yang tentunya salah satunya adalah asuransi kalau tidak ada unsur riba gharar atau nanti ditambahkan dengan maisir. Yang boleh itu karena sifat asuransi sosial dengan landasan adalah tolong menolong, hukumnya mubah atau boleh. Kemudian hukum asuransi di Indonesia ditegaskan di Fatwa MUI. Di situ ada nomor 21 garis miring DSN MUI 10 tahun 2001. Di sana mempertegas kehalalan asuransi syariah ya, berkaitan dengan prinsip ya, tentang prinsip umum dan akad asuransi syariah. Dipertegas kehalalan asuransi syariah. Nah, berikutnya kita perlu mengetahui apa saja sih rukun asuransi. Yang pertama dalam asuransi itu ada kafil. Apa sih kafil itu? Kafil yakni orang yang menjamin. Nah, kalau sudah ada orang yang menjamin atau kafil, maka yang kedua harus ada makfullah, yakni orang yang berpiutang. Ada orang yang menjamin, ada orang yang berpiutang. Dan yang ketiga ada makful anhu, yakni orang yang berhutang. Tadi orang yang berpiutang, ada orang yang berhutang. Dan yang keempat ada makful bih, yaitu utang baik berupa barang maupun uang yang disyaratkan diketahui dan jumlahnya tetap. Rukun asuransi. Bila mana salah satu rukun ini tidak terpenuhi, maka ya tidak dinilai terpenuhi sah ya, tidak. Harus ada semua ini 4 komponen ini. Ada orang yang menjamin, ada orang yang berpiutang, ada orang yang berhutang, dan ada utangnya kafil, makfullah, makful anhu, dan makful bih. Berikutnya anak-anak sekalian yang berbahagia, kita perlu tahu juga syarat dan larangan bagi orang yang akan melaksanakan asuransi itu bagaimana, seperti apa. Yang pertama syaratnya kalau orang mau melakukan asuransi yakni baligh. Kalau anak kecil tidak boleh, belum boleh berarti nunggu nanti sampai balik. Yang kedua berakal sehingga dia tahu apa yang dia lakukan, dia sadar. Yang ketiga bebas berkehendak atau tidak dalam paksaan. Berikutnya syarat tidak sah transaksi atas sesuatu yang tidak diketahui atau gharar. Ya, tadi kalau maksud ada di dalamnya ada maksud-maksud gharar berarti kan ada ketentuan asuransi pada hukumnya haram di sana ya. Yang kelima tidak sah transaksi jika mengandung unsur riba. Apalagi terkait dengan riba tadi jelas. Dan yang keenam syaratnya adalah dan larangan bagi orang yang akan melaksanakan asuransi syariah adalah tidak sah transaksi jika mengandung praktik perjudian atau maisir. Ini ada syarat dan larangannya. Syaratnya balik, berakal, bebas berkehendak. Nah, larangannya di situ tidak boleh adanya gharar, tidak boleh adanya riba, dan tidak boleh adanya maisir atau praktik perjudian. Apa sih tujuan asuransi? Tujuan asuransi itu adalah untuk melindungi peserta asuransi dari kemungkinan terjadinya risiko yang tidak bisa diprediksi. Ada maksud di situ, melindungi peserta dari kemungkinan terjadinya risiko. Berikutnya anak-anak sekalian, kita perlu tahu juga prinsip
asuransi syariah. Apa saja prinsip-prinsipnya? Ya, di sini sudah disajikan. Yang pertama adanya prinsip tauhid, ketuhanan berarti di sini. Kedua adanya prinsip tolong menolong, ta'awun. Berarti kalau di ayatnya jelas ya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan tolong menolonglah kamu dalam hal kebajikan dan takwa. Yang ketiga, prinsip keadilan. Yang keempat adanya prinsip amanah. Orangnya harus amanah, pengelolaannya, pemegang preminya, itu amanah. Dan kemudian yang keempat ada kerelaan, ridho, larangan praktek riba, larangan praktek horor, larangan praktek judi maisir, dan tentunya di sana ada prinsip kerjasama. Ini merupakan prinsip-prinsip dalam asuransi syariah ya. Dan cukup banyak di sini. Jadi kalau terpenuhi ini ya, simpulannya bagaimana prinsipnya itu terpenuhi apa tidak dalam asuransi syariah. Prinsip-prinsip dalam asuransi syariah. Kalau kemudian kalau tidak ada di sini, ya berarti nanti akan muncul permasalahan ini ketentuannya asuransi itu seperti apa. Nah, berikutnya anak-anak sekalian yang berkaitan dengan perbedaan dan antara asuransi syariah dengan konvensional ya, nanti kalian coba untuk analisis ya, coba identifikasi ya, 10 perbedaan asuransi syariah dengan asuransi konvensional. Nanti formatnya boleh seperti ini, ada 10 asuransi syariah, ya apa saja asuransi konvensional yang membedakan dari dua macam asuransi ini, asuransi baik syariah maupun konvensional ya, sebagai pendalaman materi kalian. Nanti coba untuk dianalisis dari berbagai sumber. Anak-anak sekalian yang berbahagia, sekiranya untuk pertemuan kali ini demikian dulu ya terkait dengan asuransi syariah. Nanti coba untuk materi pendalaman materi untuk perbedaan asuransi syariah dengan konvensional dikerjakan di lembar kertas yang kemudian atau di buku, nanti di buku catatan yang untuk lebih memudahkan saat kita mau mempelajari kembali. Untuk pertemuan mendatang kita akan belajar berkaitan dengan bank ya, bank konvensional, bank syariah, dan juga terkait dengan koperasi syariah. Demikian anak-anak sekalian untuk pertemuan hari ini, kami rasa cukupkan terlebih dahulu, dan mari untuk pertemuan hari ini kita tutup ya, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih dan selamat belajar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.